Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi dong bersama siapa? Betul, ketemu lagi sama Kak Hima. Adik-adik lagi apa sih di rumah? Oh, lagi belajar. Sudah makan belum? Sudah. Nah, sekarang sambil kalian belajar, mungkin kalian sedang membaca buku, sedang mengerjakan PR dan sebagainya. Kak Hima hadir buat menemani adik-adik semuanya belajar. Nah, adik-adik tak terasa ya, sebentar lagi adik-adik udah kelas 3. Juga Kak Hima tak terasa sudah menyampaikan banyak materi ke adik-adik. Kali ini Kak Hima akan menyampaikan materi tema 7. Wow, udah banyak sekali ya. Kak Hima kemarin sudah menyampaikan materi dari mulai tema 1, tema 2, tema 3, dan seterusnya sampai saat ini Kak Hima akan menyampaikan materi di tema 7. Nah, pada video kali ini Kak Hima akan menyampaikan materi tema 7, subtema 2, pembelajaran 3 tentang kata sapa. Kata sapa terintegrasi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Oke, kita belajar tentang kata sapa. Adik-adik di rumah sering gak menyapa orang yang sedang lewat di jalan? Atau menyapa orang yang sedang lewat naik motor? Brum brum brum. Siapa aja yang udah kalian pernah sapa? Bagaimana cara kalian menyapanya? Nah, kali ini kita akan belajar tentang kata sapa dengan baik dan sopan. Kalau Kak Hima sering banget loh menyapa orang-orang yang sedang berjalan di depan rumah Kak Hima. Misalnya nih ada nenek-nenek jalan di depan rumah Kak Hima. Kak Hima pasti menyapa. Mari Nek, mari Kakek, mari Pak, hai adik sini. Nah, itulah beberapa kalimat sapa yang bisa kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Pak, Nek, Kek, adik, Bapak, kakak, dan lain sebagainya adalah beberapa kata sapa yang sering kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang paling penting sebelum berlanjut materi kali ini, Kak Hima mau kasih tahu nih arti dari kata sapa itu sendiri. Kata sapa itu apa sih? Jadi kata sapa adalah kata untuk menegur seseorang. Seperti yang Kak Hima jelaskan tadi. Kita menegur seseorang dengan menyapa, dengan menyebut nama orang bisa, misal hai Ani, hai Tony, hai Juju, dan sebagainya. Atau kita menyapa dengan sebutan seseorang itu, misal Pak, Ibu, kakek, nenek, tante, adik, dan seterusnya. Nah, adik-adik, di video kali ini Kak Hima akan mengajak adik-adik untuk belajar kata sapa di suatu dongeng dan juga kata sapa di dalam kehidupan sehari-hari. Di kelas 2 semester 2 ini adik-adik sudah beberapa kali belajar tentang dongeng ya. Adik-adik pasti udah pinter-pinter mendongeng. Setelah membaca dongeng, adik-adik juga harus bisa mengerti apa isi dongeng tersebut. Nah, di dalam sebuah dongeng juga banyak sekali kata sapa yang digunakan. Seperti apa contohnya? Perhatikan dongeng berikut ini. Semut dan belalang. Belalang berkata, "Kamu mau kemana, Mut?" Semut menjawab, "Aku sedang jalan-jalan sambil mencari makanan, Lang." Lalu belalang berbicara lagi, "Hati-hati di jalan, Mut. Semoga kamu mendapat makanan yang banyak. Aku pergi dulu ya." Lalu semut menjawab, "Iya, Lang,
kamu juga hati-hati di jalan. Nah, perhatikan tanda yang bercetak tebal di dongeng semut dan belalang. Di sini sudah terdapat kata yang bercetak tebal. Ada mut, elang, kemudian mut lagi, dan lang. Nah, kata yang dicetak tebal ini merupakan kata sapa. Mut itu maksudnya semut. Nah, mut pada kata semut itu merupakan kata sapa yang ada di dongeng ini. Kemudian ada lagi kata lang. Lang itu maksudnya belalang. Nah, elang atau belalang ini adalah kata sapa yang ada di dongeng semut dan belalang. Jadi pada dongeng semut dan belalang terdapat dua kata sapa, yaitu mut dan lang. Kita perhatikan contoh dongeng selanjutnya ya adik-adik. Tikus dan serigala. Di hutan hiduplah satu keluarga serigala dan keluarga tikus. Suatu hari, induk tikus berpamitan kepada anak-anaknya. Induk tikus pergi untuk mencari makanan. Di tengah jalan, induk tikus bertemu serigala yang kelaparan. Serigala bilang kepada induk tikus, "Wah, sekarang kamu tidak dapat meloloskan diri, induk tikus." Lalu induk tikus menjawab, "Wahai serigala, izinkanlah aku berbicara." Serigala berkata, "Apa yang kamu katakan, induk tikus?" Induk tikus berkata, "Anak-anakku sedang menunggu makanan ini. Tolong lepaskan aku." Mendengar ratapan induk tikus, serigala merasa iba. Akhirnya, serigala melepaskan induk tikus. Nah, adik-adik, setelah adik-adik mendengar dan membaca dongeng tikus dan serigala, adik-adik bisa nggak menemukan kata sapa di dalam dongeng ini? Betul sekali, ada dua kata sapa di dalam dongeng ini, yaitu induk tikus dan wahai serigala. Induk tikus dan wahai serigala adalah kata sapa yang digunakan di dalam dongeng tikus dan serigala ini. Nah, itulah adik-adik kata sapa yang digunakan di dalam sebuah dongeng. Sudah paham belum? Jadi di dalam dongeng itu memang banyak sekali kata sapa yang kita temui. Ingat, kata sapa tadi adalah kata untuk menegur seseorang. Nah, biasanya kalau dongeng itu kan tokohnya adalah hewan-hewan. Jadi kata sapanya ya nama-nama hewan. Misal, hai gajah. Nah, hai gajah itu adalah kata sapa di dalam sebuah dongeng. Kemudian lagi, mut semut. Nah, mut semut merupakan kata sapa di dalam sebuah dongeng. Selain itu ada juga misal, wahai raja. Nah, di dalam dongeng banyak sekali kata sapa yang menggunakan kata sapa raja. Wahai permaisuri, wahai anak emasku. Nah, itu beberapa kata sapa yang ada di dalam sebuah dongeng. Adik-adik, selain kata sapa di dalam sebuah dongeng yang harus kamu pahami, ada juga kata sapa di dalam kehidupan sehari-hari yang harus kamu pahami. Banyak sekali kata sapa di dalam kehidupan sehari-hari. Ingat ya, tadi ya, kata sapa adalah kata untuk menegur seseorang. Di dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kata sapa yang sering kita gunakan, seperti yang Kak Hima jelaskan di awal video tadi. Ada kek, bapak, adik, kakak. Halo dok. Nah, halo dok
merupakan salah satu kata sapa di dalam kehidupan sehari-hari. Halo Bu Guru. Hai Pak Guru. Assalamualaikum Ustazah. Itu juga merupakan kata sapa di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang adik-adik bisa memperhatikan contoh-contoh kata sapa di dalam kehidupan sehari-hari berikut ini. Yang pertama, ada kalimat, sebenarnya adikku sakit apa, Dok? Nah, Dok pada kalimat terakhir merupakan kata sapa. Dok itu maksudnya dokter. Yang kedua, silakan menikmati hidangan ini, Bu. Nah, pada kalimat terakhir ada kata sapa Bu. Bu itu maksudnya ibu. Jadi, Bu pada kalimat ini merupakan kata sapa yang kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kapan kita menjenguk nenek, Pak? Nah, pada kalimat yang ketiga ini, kata Pak merupakan kata sapa yang digunakan. Pak itu maksudnya Bapak. Adik-adik, setelah kalian melihat beberapa contoh kalimat sapa yang sudah Kak Hima tampilkan, coba perhatikan lagi tulisan kata sapa. Ada Dok, ada Bu, dan juga ada Pak. Ya. Nah, Dok itu D-nya besar, O-nya kecil, dan K-nya kecil. Berhubung kata sapa itu adalah kata untuk menegur nama orang, maka tulisannya pun harus diawali dengan huruf kapital juga. Nah, pada minggu kemarin adik-adik sudah belajar tentang huruf kapital. Huruf kapital itu digunakan salah satunya untuk menulis nama. Begitu juga untuk menulis kata sapa. Jadi, catatannya, jika kalian menulis kata sapa, gunakan huruf kapital di awal kata. Seperti Dok, D-nya harus menggunakan huruf kapital. Kemudian Bu, B-nya harus menggunakan huruf kapital. Dan juga Pak, P-nya harus menggunakan huruf kapital. Karena jika kita menulis kata sapa, di awal kalimat kita harus menggunakan huruf kapital. Diingat-ingat ya. Nih, jadi Kak Hima mau kasih catatan ke kalian. Perhatikan catatan ini. Jika menulis kata sapa, di awal kata harus menggunakan huruf kapital. Ingat-ingat ya. Adik-adik, coba sekarang perhatikan cerita berikut ini. Nah, Kak Hima akan menampilkan cerita, kemudian adik-adik tunjuk ya kata sapanya yang mana aja. Oke? Perhatikan percakapan berikut ini, lalu temukan kata sapanya. Dini berkata, apakah kamu sudah siap menerima lemparan bola ini, Fer? Kemudian Vera menjawab, siap Din, cepat lempar ke arahku. Dini berkata lagi, baik Vera, aku akan melempar bola. Vera pun menjawab, iya Din, aku akan menangkap bola yang kamu lempar. Nah, adik-adik sudah menemukan kata sapanya? Kak Hima bantu ya. Nah, pada percakapan kali ini ada beberapa kata sapa yang telah muncul. Di antaranya adalah pada kalimat, apakah kamu sudah siap menerima lemparan bola ini, Fer? Nah, Fer pada kalimat ini merupakan kata sapa. Selanjutnya kira-kira yang mana lagi adik-adik yang menunjukkan kata sapa? Betul sekali. Siap Din pada kalimat siap Din, cepat lempar ke arahku. Nah, kata siap Din merupakan kata sapa yang ada di percakapan kali ini. Kemudian mana lagi adik-adik?
Betul, pada kalimat yang ketiga. Baik Vera, aku akan melempar bola. Nah, kata baik Vera merupakan kata sapa. Mana lagi adik-adik? Masih ada satu lagi loh. Betul, di kalimat yang terakhir. Iya Din, aku akan menangkap bola yang kamu lempar. Nah, kata sapanya iya Din. Din itu maksudnya Dini. Jadi iya Din itu merupakan kata sapa yang terdapat di percakapan kali ini. Bagaimana adik-adik, sudah mulai paham ya? Perhatikan percakapan berikutnya. Baca percakapannya lalu temukan kata sapa yang ada di dalam suatu percakapan itu. Di percakapan ini ada Meli dan juga Tiwi. Meli berkata, "Selamat pagi Tiwi." Tiwi menjawab, "Selamat pagi Meli." Kemudian Meli bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Tiwi menjawab, "Latihan menyanyi Meli." Meli pun bertanya kembali, "Untuk apa latihan menyanyi, Wi?" Tiwi menjawab, "Mau ikut lomba 17 Agustus besok, Mel." Kemudian Meli berkata lagi, "Yang semangat ya, semoga menang." Adik-adik, dapatkah kalian menemukan kata sapa pada percakapan kali ini? Kak Hima yakin adik-adik pasti sudah bisa menemukan kata sapa pada percakapan kali ini. Pada percakapan kali ini terdapat kata sapa, diantaranya adalah Tiwi, Meli, kemudian ada Meli lagi, kemudian Wi, Mel. Nah, itu adalah beberapa kata sapa yang terdapat di percakapan kali ini. Itulah adik-adik kata sapa yang sering kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi pada video kali ini adik-adik harus bisa menemukan kata sapa, baik itu kata sapa di dalam sebuah dongeng maupun kata sapa di dalam percakapan kehidupan sehari-hari. Ingat ya, tadi kata sapa apa ya artinya? Betul, kata sapa adalah kata yang digunakan untuk menegur seseorang. Dan juga harus diingat bahwa jika menulis kata sapa, kita harus menggunakan huruf kapital di awal kata. Oke? Dan di akhir video, Kak Hima punya challenge buat adik-adik. Wah, kira-kira challenge-nya apa ya? Challenge kali ini seru banget loh. Kali ini Kak Hima akan membacakan sebuah dongeng. Adik-adik perhatikan dongengnya, lalu adik-adik cari kata sapa yang terdapat di dongeng tersebut. Siap ya? Perhatikan dongeng berikut ini. Kancil dan Tikus. Pada suatu malam, Kancil merasa kehausan. Kancil pergi menuju danau dekat dengan rumahnya. Tiba-tiba, Kancil mendengar suara teriakan minta tolong. Kancil langsung mencari suara itu. Kancil melihat tikus yang sedang kesakitan karena kakinya terjerat oleh jebakan pemburu. "Kancil, tolonglah aku. Kakiku tidak dapat dilepaskan dari jebakan ini," ujar tikus menangis. Kancil langsung menolongnya. Lalu tikus berkata kepada Kancil, "Terima kasih banyak, Cil. Kamu sangat baik," ujar tikus senang. "Sama-sama. Lain kali kamu harus lebih hati-hati," kata Kancil.
Nah, adik-adik, setelah Kak Hima bacakan dongengnya, coba adik-adik cari kata sapa yang ada di dongeng tersebut. Adik-adik, sekian video dari Kak Hima tentang kata sapa. Semoga apa yang telah Kak Hima sampaikan dapat dipahami dengan baik oleh adik-adik. Semangat belajar, semangat naik ke kelas 3. Terima kasih sudah menyaksikan video Kak Hima. Terus saksikan video Kak Hima supaya kalian menjadi anak yang pintar. Kak Hima pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.